Keputusan PSSI menggelar pertandingan timnas Indonesia di berbagai kota memang sudah lama menjadi perdebatan. Federasi Sepak Bola Nasional itu berupaya untuk mendekatkan timnas dengan masyarakat daerah. Akan tetapi, tidak semua langkah itu berjalan mulus. Hal tersebut terlihat pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Saat laga perdana timnas Indonesia U23 melawan Laos, terlihat banyak bangku stadion yang kosong. Fenomena itu kemudian mengundang kritik keras dari Saiman Tahamata, legenda sepak bola berdarah Maluku yang kini menjabat sebagai kepala pemandu bakat timnas Indonesia. Saiman menyaksikan pertandingan tersebut lewat siaran televisi. Ia langsung menangkap kesan bahwa atmosfer di stadion tidak semeriah jika pertandingan dimainkan di Jakarta. Bagi Saiman, kondisi itu menjadi bukti nyata bahwa keputusan PSSI memilih venue di luar ibu kota perlu dievaluasi. Menurutnya, timnas Indonesia, khususnya di level senior maupun U23, seharusnya menggelar pertandingan penting di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUJBK, Jakarta, yang dianggap sebagai rumah utama tim Garuda. Lebih baik kita bermain di sini di Jakarta, daripada di mana timnas U23 bermain, Sidoarjo, Jawa Timur ya. Di sini adalah rumah kita. Kita harus bermain di GBK. Itu adalah stadion yang bagus, kata Saiman Tahamata pada Kamis, 4 September tahun 2025. Ia menambahkan, karena saya menyaksikan di televisi tidak banyak penonton yang hadir. Tidak terjual habis. Di sini selalu habis. Dan bagaimana masyarakat Indonesia bereaksi terhadap pemain, itu sangat mengagumkan. Lihat, apa yang terjadi merinding. Jadi jangan bermain di tempat lain. Pernyataan Saiman segera menjadi bahan perbincangan luas. Sebagai sosok yang pernah membela timnas Belanda dan memiliki pengalaman panjang di sepak bola Eropa, pandangan Saiman dianggap memiliki bobot. Ia tidak hanya berbicara dari sisi emosional, tetapi juga berdasarkan pemahaman akan pentingnya atmosfer stadion penuh bagi performa sebuah tim. Kritik yang mengena. Kritik Saiman berangkat dari realitas sederhana, pertandingan timnas di Gelora Bung Karno hampir selalu penuh sesak. Sejak era 1970-an hingga sekarang, SUJBK telah menjadi ikon sepak bola Indonesia. Stadion ini bukan hanya lapangan hijau, melainkan simbol kebanggaan. Disinilah timnas kerap mencatatkan momen-momen bersejarah, baik ketika menghadapi rival Asia Tenggara maupun lawan-lawan tangguh dari Asia Timur dan Timur Tengah. Atmosfer di GBK terkenal luar biasa. Supporter hadir dalam jumlah besar, menciptakan lautan merah putih yang memompa semangat para pemain. Teriakan dukungan, koreografi, hingga chant kolektif membuat lawan kerap merasa gentar. Banyak pemain asing yang mengaku kagum, bahkan terintimidasi, oleh fanatisme supporter Indonesia di stadion berkapasitas lebih dari 77.000 penonton itu. Sebaliknya, ketika timnas bermain di kota lain, suasana tidak selalu sama. Di Sidoarjo, meskipun kota itu punya sejarah panjang sebagai basis sepak bola terutama melalui klub Deltras dan sebagai tuan rumah Piala AFF U19, antusiasme publik tidak selalu maksimal. Kapasitas stadion yang lebih kecil dan jarak yang jauh dari ibu kota membuat pertandingan tidak selalu dipenuhi penonton. Inilah yang diamati Saiman ketika melihat tribun kosong dalam laga U23 melawan Laos. Perbandingan dengan Belanda. Untuk memperkuat argumentasinya, Saiman lantas membandingkan situasi di Indonesia dengan di Belanda, negara yang ia bela pada masa jayanya. Menurut Saiman, timnas Belanda hanya bermain di 2 stadion utama, Johan Cruyff Arena di Amsterdam markas Ajax dan De Kuip di Rotterdam markas Feyenoord. 2 stadion itu dianggap sebagai rumah besar oranye. Di Belanda juga timnas bermain hanya di 2 stadion. Apakah itu di Amsterdam atau Rotterdam? Tidak pernah bermain di Eindhoven. Mereka PSV Eindhoven memang punya klub yang besar, tapi jangan bermain di sana. Main di Ajax Amsterdam atau Feyenoord Rotterdam, ujar Saiman. Bagi Saiman, pola ini bisa ditiru oleh Indonesia. Gelora Bung Karno harus menjadi pusat pertandingan timnas, khususnya laga resmi yang menentukan, seperti kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Jikapun ingin merangkul masyarakat di daerah, PSSI bisa menjadwalkan laga persahabatan atau uji coba di kota-kota lain, semisal Bandung, Surabaya, Medan,
Bali, atau Makassar. Itu juga sama di sini. Saya katakan mereka harus membuat keputusan. Mainkan laga besar di sini dan laga persahabatan di luar seperti Medan, Bali, Maluku. Itu bisa membantu tim. Ketika mereka bermain di sini, Jakarta, sangat bagus. Saya senang, sangat senang, tambah Simon. Kebijakan PSSI dan desentralisasi venue. Mengapa PSSI menggelar pertandingan di luar Jakarta? Sejak beberapa tahun terakhir, federasi berupaya melakukan desentralisasi venue. Alasannya beragam. Ingin mendekatkan timnas ke masyarakat daerah, memanfaatkan stadion baru hasil renovasi, hingga alasan teknis seperti ketersediaan jadwal di JBK yang kerap bentrok dengan acara besar non-olahraga. Contohnya, pada FIFA Match di September tahun 2025, Timnas Indonesia Senior dijadwalkan bermain melawan Taiwan dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya. Sementara itu, tim U23 menggelar kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. PSSI tampak ingin membagi atmosfer sepak bola ke Jawa Timur, provinsi yang dikenal punya basis supporter fanatik. Namun, keputusan itu ternyata tidak selalu sejalan dengan ekspektasi. Fakta tribun kosong di Sidoarjo menjadi bukti bahwa minat penonton di daerah tidak selalu setinggi di Jakarta. Ada faktor lain yang memengaruhi, mulai dari akses transportasi, harga tiket, promosi, hingga kebiasaan masyarakat setempat. Atmosfer supporter sebagai faktor penentu. Dalam dunia olahraga, dukungan supporter punya pengaruh besar terhadap performa tim. Konsep home advantage sudah lama diakui dalam psikologi olahraga. Tim tuan rumah biasanya memiliki peluang lebih besar untuk menang karena dukungan penuh dari penonton, familiaritas dengan stadion, serta rasa percaya diri yang meningkat. Indonesia termasuk negara dengan kultur sepak bola yang sangat bergairah. Supporter di tanah air dikenal fanatik, emosional, dan penuh ekspresi. Ketika timnas bermain di Gelora Bung Karno, dukungan itu terasa maksimal. Bagi pemain, momen masuk ke lapangan dengan diiringi lagu kebangsaan yang dinyanyikan puluhan ribu orang adalah pengalaman yang menggetarkan. Hal semacam itu bisa menjadi bahan bakar tambahan di lapangan. Simon Tahamata sangat memahami aspek ini. Baginya, menempatkan timnas di stadion yang tidak penuh sama saja mengurangi salah satu senjata utama Garuda. Sebaliknya, bermain di JBK yang selalu penuh bisa menjadi faktor pembeda ketika menghadapi lawan tangguh di level Asia. Dilema antara idealisme dan realitas. Namun, tidak bisa dipungkiri, PSSI juga menghadapi dilema. Memusatkan semua pertandingan di Jakarta punya risiko tersendiri. Stadion JBK tidak selalu tersedia karena sering dipakai untuk konser musik, acara politik, atau kegiatan kenegaraan. Selain itu, biaya operasional di stadion terbesar di Indonesia itu lebih tinggi dibanding stadion-stadion lain. Ada pula faktor politik sepak bola. Dengan menggelar pertandingan di daerah, PSSI bisa merangkul pemerintah daerah, sponsor lokal, hingga kelompok supporter setempat. Langkah ini juga dianggap sebagai upaya pemerataan agar euforia timnas tidak hanya terkonsentrasi di ibu kota. Namun, realitas tribun kosong di Sidoarjo tetap menjadi catatan. Apalagi, pertandingan timnas adalah ajang prestisius yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Bagi Simon, alasan-alasan administratif tidak boleh mengorbankan atmosfer pertandingan, suara publik, dan debat panjang. Kritik Simon Tahamata mendapat tanggapan beragam dari publik. Sebagian besar supporter setuju dengan pandangannya. Mereka merasa timnas memang lebih cocok bermain di Jakarta, khususnya di Gelora Bung Karno. Banyak netizen menyebut, GBK selalu penuh, atmosfernya luar biasa, kenapa harus dipindah ke tempat lain? Namun, ada juga yang membela keputusan PSSI. Mereka menilai, membawa timnas ke berbagai kota adalah bentuk keadilan. Tidak semua orang di daerah bisa pergi ke Jakarta untuk menonton langsung. Dengan menggelar pertandingan di Surabaya, Sidoarjo, atau Bandung, masyarakat setempat bisa merasakan pengalaman mendukung timnas secara langsung. Debat ini menunjukkan bahwa isu venue bukan hanya soal teknis, melainkan juga menyangkut identitas, emosi, dan politik sepak bola nasional. Jalan tengah yang mungkin. Dari berbagai argumen yang muncul, mungkin jalan tengah bisa menjadi solusi.
Pertandingan penting seperti kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, atau laga resmi yang menentukan peringkat FIFA idealnya tetap digelar di Gelora Bung Karno. Atmosfer penuh, kapasitas besar, dan nilai simbolis stadion itu sangat penting bagi timnas. Sementara itu, laga persahabatan atau uji coba bisa tetap disebar ke kota-kota lain. Dengan begitu, masyarakat daerah tetap mendapat kesempatan menyaksikan timnas secara langsung, tetapi tanpa mengorbankan momen-momen penting yang membutuhkan dukungan maksimal. Kritik Simon Tahamata soal banyaknya tribun kosong di Stadion Gelora Delta Sidoarjo seharusnya menjadi refleksi serius bagi PSSI. Sebagai mantan pemain internasional yang paham betul atmosfer sepak bola di Eropa, pandangan Simon tidak bisa dianggap remeh. Ia menekankan pentingnya menjaga atmosfer penuh supporter di setiap pertandingan timnas, terutama di laga-laga krusial. Meski PSSI punya alasan untuk menyebar venue ke berbagai kota, fakta di lapangan menunjukkan animo penonton tidak selalu sama. Gelora Bung Karno tetap menjadi rumah utama timnas, simbol persatuan, dan benteng psikologis yang sulit digantikan. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan federasi. Apakah akan tetap mengedepankan pemerataan atau mengutamakan atmosfer penuh demi performa tim? Yang jelas, suara Simon Tahamata telah membuka diskusi penting bahwa keberhasilan timnas Indonesia bukan hanya ditentukan strategi di lapangan, tetapi juga keputusan di luar lapangan, termasuk soal di mana pertandingan digelar.